Selamat malam, HDMI Lovers dan Dimago Fans. Ketemu lagi bersama Mas Yus di channel kesayangan kita, di channel Dari Mata Indigo. Kali ini Mas Yus membahas tentang foto penampakan dan sendirian aja, nggak pakai narasumber, ya. Jadi khusus untuk hari ini Mas Yus ngobrol solo soal penampakan. Kembali back to basic lagi, ya. Sebenarnya udah lama juga nggak ngisi konten di Dari Mata Indigo, jadi kayak pengen ngisi aja kayak gitu. Dan kita ngobrolin yang ringan-ringan aja soal penampakan kayak gitu, ya. Jadi yang namanya channel Dari Mata Indigo ini kan memang bahasnya macam-macam ya gitu. Kadang-kadang bahas supranatural, bahas spiritual, bahas tentang kesadaran, pseudoscience, bahas tentang teori ini, teori itu kayak gitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya yang namanya Dari Mata Indigo ini ya kita lebih bahasnya tentang supranatural kayak gitu. Supranatural itu yang bahasnya tentang energi metafisik, hantu, demit kayak gitu. Nah itu mau balik kita bahas tentang penampakan. Oh, yang namanya makhluk halus itu sebenarnya nggak harus dilihat pakai mata batin, nggak harus terlihat pakai mata ketiga atau dilihat oleh orang indigo kayak gitu, nggak harus. Tapi sebenarnya mereka itu bisa ditangkap pakai kamera, mereka itu bisa direkam kayak gitu. Dan ada beberapa yang memang ya itu bikinan ya, editan ya, tetapi ada juga yang memang itu asli. Nah, kalau misalnya asli itu memang kelihatannya kayak bayangan kayak gitu, terus kayak siluet kayak gitu, dan itu membentuk dalam hal ini kayak perwujudan sosok kayak gitu ya, ya ya. Dan yang namanya makhluk halus nggak selalu juga membentuk siluet, tapi kadang-kadang dia juga membentuk kayak orbs. Orbs itu kayak bulatan-bulatan melayang kayak gitu. Dan mereka itu kayak melayang ke sana kemari kayak gitu. Tapi ada juga yang kalau dari segi fotografi orbs itu bilang katanya itu kayak pembiasan titik-titik air atau pembiasan debu di permukaan kamera kayak gitu. Tapi nanti masih bakal tunjukin bedanya orbs yang pembiasan titik-titik air sama yang eh, orbs yang benar-benar penampakan makhluk halus gitu ya. Ini masih langsung share aja apa itu orbs. Orbs itu bentuknya seperti ini. Nah, orbs itu bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini orbs itu. Jadi memang kayak bulatan-bulatan kayak gitu menyebar kayak gitu. Dan memang kalau yang di dalam foto ini itu campuran. Campuran eh, antara yang debu, pembiasan titik-titik air sama yang manifestasi dari penampakan makhluk astral. Kalau yang penampakan makhluk astral itu kelihatan ini yang kayak di tengah itu, yang warna biru itu memang manifestasi dari penampakan makhluk astral. Ya, itu kalau mau difoto kayak apapun dia akan tetap diem di situ dan kelihatan kayak punya energi yang lebih sehingga warnanya lebih terang, beda sama yang lain kayak gitu ya. Nah ini yang benar-benar penampakan atau manifestasi dari yang namanya perwujudan dari makhluk astral. Ini mau difoto kayak apapun mereka akan tetap berada di kiri kanan ini. Itu kalau misalnya orang yang bisa ngelihat itu bentuknya kayak penjaga, gitu. Bawa kayak senjata kayak gada kayak gitu dan mereka berdiri di kiri kanan gitu menjaga tempat itu. Ya, ini yang bentuk orbs yang merupakan benar-benar manifestasi dari penampakan makhluk astral. Oke. Nah, ini juga ini kalau yang ini juga campuran. Ini ada orbs yang memang mereka bisa dibilang bentuknya unik ya. Ini udah kayak membentuk membentuk sesuatu. Ini karena kalau misalnya diperbesar kayak gitu, itu kelihatan gitu.
bentuk orbsnya itu kayak membentuk kayak wajah, kayak membentuk kayak sosok kayak kepala kayak gitu ya. Ini yang kalau kalau misalnya orbs yang merupakan manifestasi dari keberadaan makhluk astral. Ini juga, nah ini malah lebih kelihatan lagi orbs-orbsnya ada kayak corak-coraknya gitu. Jadi membentuk bulatan tapi di orbsnya itu sendiri kayak ada corak-coraknya. Nah ini yang merupakan manifestasi dari yang namanya keberadaan makhluk astral atau entitas makhluk tak kasat mata kayak gitu ya. Dan memang yang namanya makhluk tak kasat mata itu ya mereka memunculkan dirinya itu kalau misalnya di depan kamera itu dia seperti itu. Ya. Kelebihannya kalau memang misalnya memang orang indigo itu dia bisa tahu oh memang posisinya di sini. Oh memang dia beradanya atau bisa dibilang posisinya lagi di sebelah sini dan lain sebagainya kayak gitu. Itu kemudian ketika difoto itu ya benar-benar kelihatan kayak gitu ya. Ini juga ada beberapa yang bisa dibilang eh, bukan seperti orbs atau apa tapi ini benar-benar kayak ini kayak orbs raksasa kayak gitu. Kayak orbs raksasa jadi gede banget sampai merah kayak gitu ya. Gede banget sampai sampai merah dan memang ini energinya gede banget. Itu biasanya kalau kondisi kayak apa sampai ada penampakan seperti ini nih biasanya di daerah sekitar situ ada pusaka yang ditanam biasanya. Nah, pusaka yang ditanam itu kemudian memancarkan energi atau memancarkan cahaya seperti ini, merah seperti ini, kayak gitu. Dan itu ketika difoto itu kelihatan, gitu. Ya. Nah, ini juga ada foto penampakan, tapi ini karena jarak jauh jadi kecil, kayak gitu. Ini bentuknya kayak sosok perempuan rambut panjang kayak gitu. Ini yang ada di tanda panah merahnya itu. Ini ada mukanya, terus badannya dia ada di balik tumbuhan atau tanaman itu, gitu. Lagi ngeliatin. Ini kalau misalnya orang yang peka ini kelihatan banget. Tapi kalau misalnya orang yang biasa dia ngelihatnya kayak cuma kayak mungkin kayak bayangan atau siluet tipis kayak gitu. Dan memang keadaan seperti itu. Kayak gitu, ya. Nah, kalau ada juga yang bentuknya seperti kayak kabut kayak gitu. Merupakan makhluk halusnya bentuknya kayak kabut seperti yang ada di makam pleret. Ini karena saking banyaknya itu dia kelihatan kayak kabut gitu. Terbang ke sana kemari kayak gitu. Dan memang ini diambil pada saat malam hari kayak gitu di makam pleret kayak gitu dan ini kelihatan ada kayak siluet-siluet ada kayak bayangan kabutnya. Kalau misalnya orang bisa ngelihat penuh sekali di sini. Ya. Yang namanya aja pemakaman ya. Nah ada juga yang bentuknya menyerupai kayak udah kabut jelas itu. Ini bentuknya kayak vortex kayak gitu. Kayak vortex kayak gitu. Istilah vortex atau kalau bahasa kerennya itu namanya ektoplasma. Ektoplasma ini plasma itu sendiri sebutannya secara harafiah artinya itu adalah debu energi. Jadi kalau misalnya ektoplasma itu adalah debu energi yang berasal dari makhluk astral. Pancaran cahayanya kayak kabut atau siluet kayak gini itu merupakan manifestasi dari keberadaan makhluk astral yang ada di sana. Kalau ini udah hampir menyerupai sosok, ini udah bukan ektoplasma lagi, ini bentuknya udah kelihatan kayak eh, kalau bisa dijelaskan ini bentuknya kayak kuntilanak tapi mukanya kayak tengkorak gitu. Dia lagi duduk di atas atas kayak pagar kayak gitu. Ini kelihatan ya. Nah, ini lebih jelas lagi. Kalau ini udah menyerupai sosok kalau yang ini. Jadi bentuknya udah benar-benar solid kayak gitu. Udah kelihatan kayak kayak sosok perempuan kayak pakai kerudung kayak gitu. Ini bentuk manifestasi dari yang namanya jin itu seperti ini. Kayak gitu ya. Ini
foto penampakan yang misalnya jelas lah kayak gitu, kalau cukup jelas lah. Jadi nggak lagi menyerupai siluet dan lain sebagainya. Tapi memang kebanyakan karena faktor cahaya, karena mungkin faktor dari energi astral yang ada di tempat itu lebih menyerupainya atau bisa dibilang kayak eh, lebih terlihat seperti bayangan. Ya. Dan itu nggak hanya terlihat pada siang hari, kadang-kadang nggak hanya terlihat pada malam hari, kadang-kadang siang hari pun kelihatan kayak gitu. Nah ini yang seperti yang di sebelah kanan itu, lingkaran sebelah kanan itu udah kelihatan. Contohnya kayak ada kepala itu melayang kayak gitu. Ini pada siang hari ini diambil. Jadi jangan kira bahwa yang namanya hantu itu hanya ada pada malam hari, ada pada siang hari juga. Gitu. Dan itu kadang-kadang kelihatan. Ya. Nah ini yang tadi. Nah ini lebih banyaknya memang kalau yang namanya penampakan makhluk astral itu ya seperti ini. Gitu. Jadi hanya menyerupai siluet ini yang bisa fokus sama yang ada di dalam lingkaran ini. Ya, ini ada kayak bayangan, kayak ada anak kecil kayak gitu, dia lagi kayak gini, kayak gini dia. Ini di bagian tengah ini kalau misalnya mungkin nanti biasanya kalau di foto itu bisa diperjelas kayak misalnya kalau mainin intensitas cahayanya, kontrasnya itu dimainin, nanti akan kelihatan siluetnya di sini. Kayak gitu. Ini lokasi di sebuah toilet di tempat wisata yang sudah nggak terpakai, kayak gitu di daerah Bandung, ya. Sebut aja, mungkin teman-teman udah tahu yang namanya Kampung Gajah. Kayak gitu. Itu kelihatan itu ketika difoto di sana ada kayak penampakan itu di toilet kayak gitu. Dan memang energinya sangat terasa di sana. Bahkan kayak ada fenomena-fenomena kayak misalnya ada benda yang dilempar, ada kayak gesekan ada kayak terdengar kayak langkah kaki dan sebagainya. Ini paling kuat itu energinya ada di toilet ini. Ini penampakan anak kecil kayak gitu. Jadi kalau misalnya waktu itu memang masih ikut syuting yang namanya Fixer kayak gitu di sana. Ketika sempat komunikasi sama yang ada di foto ini, itu bilang katanya dia nyari nyari bonekanya yang hilang di Kampung Gajah. Jadi kayaknya dia pernah wisata sama keluarganya kayak gitu, dia bawa boneka, bonekanya itu hilang, ketinggalan terus nggak tahu kemana kayak gitu. Dan akhirnya orang tuanya suruh ngelupain bonekanya, tapi dia masih ngerasa bahwa itu punyanya dia. Tapi ternyata kemudian ketika pulang beberapa saat kemudian dia sakit dan kemudian beberapa bulan kemudian akhirnya meninggal. Nah, ketika dia meninggal itu dia ternyata arwahnya masih berusaha untuk mencari bonekanya yang ketinggalan di lokasi Kampung Gajah itu dan akhirnya dia jadi penghuni di sana. Nah ini energinya itu kerasa banget ada di toilet sini. Jadi kayaknya bonekanya memang kayaknya hilangnya di situ, ya di bekas toilet itu. Oke. Nah ini kalau yang ini jelas kayak kepala melayang kayak gitu. Jadi ini adalah di satu pabrik yang ada di Bandung juga. Ada pabrik Nintex itu kenapa bisa ada kayak kepala melayang di sini? Itu karena di sana pernah terjadi kejadian pembunuhan yang sampai mayat itu dimutilasi. Dan ketika dimutilasi itu bagian-bagian tubuh yang lain ketemu kecuali kepalanya. Jadi kepalanya yang kemudian kayaknya masih melayang-layang nyariin tubuhnya kayak gitu. Nah ini kelihatan gitu, kepalanya melayang-layang di sana. Lagi-lagi bentuknya mungkin nggak terlalu jelas tapi lebih kayak bayangan gitu aja. Ya. Nah, ini kadang-kadang ada yang kelihatan sampai ngelihat di jendela kayak gitu. Ya, di jendela kelihatan mukanya. Ini kayak di kayak sebuah hotel di Semarang kayak gitu ya. Ini kelihatan mukanya, ini ada matanya, ada mulutnya kayak mangap gitu, oh kayak gitu. Ini rambutnya panjang ke bawah kayak gitu. Nah, kelihatan seperti ini.
ngelihat dari jendela kayak gitu. Kita ngelihat dari luar itu foto, kebetulan oh di situ ada kayak ngeliatin dari jendela foto. Ini kelihatan seperti ini. Nah ini juga kelihatan ada kayak ya ada kayak kepala-kepala melayang kayak gitu, kepala-kepala melayang kayak gitu. Dan ini sih tapi kalau bagian ini kayaknya masih kurang terlalu jelas. Tapi nanti ada beberapa tempat yang mungkin dia jelas juga. Nah ini juga kelihatan. Ini ramai ini ada beberapa bahkan di sini kalau kelihatan gitu kayak ngelongok dari jendela itu mereka kayak dempet-dempetan gitu. Ini ada 3 ini di sini, 3 wajah di sini. 3 wajah gitu kelihatan. Kayaknya kita kepo sama mereka, mereka juga kepo sama kita. Kondisinya kayak gitu. Jadi saling kepo. Jadi jangan dikira makhluk halus itu nggak kepo. Mereka juga kepo juga. Dan mereka juga kadang-kadang berusaha untuk melakukan interaksi. Ini sayangnya kalau ini nggak terlalu jelas, tapi kalau dari Mas Yus ini kelihatan kayak genderuwo gitu, kelihatan gede banget kayak gitu. Bahkan di sini ada 2 sebenarnya, ada dua genderuwo, kepalanya kelihatan 2 kayak gitu. Dia kayak jaga di pohon gitu, ngeringkuk di pohon kayak gitu. Ini yang namanya penampakan makhluk halus itu juga apa ya? Ya kebanyakan sih kelihatannya siluet-siluet seperti ini. Kayak gitu. Ini juga kelihatan, tapi kalau ini bentuknya kayak kayak apa ya? Kayak banaspati kayak gitu sih. Tapi yang jelas ini nggak terlalu ketara, nggak terlalu kelihatan kayak gitu. Tapi kalau orang bisa ngeliat ini kayak hujan banaspati karena memang di situ pernah ada dikirimin ada orang yang dikirimin santet kayak gitu dan media untuk mengirimkan santetnya itu dia pakai banaspati gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau ini cukup kelihatan kalau kalau dari orang yang mungkin mungkin bisa kelihatan ini tentunya sosok pocong ini kayak gitu. Fokus pada lingkaran ini aja. Ini kelihatan ada mukanya, terus ini ada di bagian atas kayak ada tali pocongnya, ada kunci yang belum kebuka gitu dan ini bagian badannya ke bawah. Biasanya kalau orang biasanya kalau ada penampakan pocong seperti ini itu artinya tempat itu pernah dikirimi yang namanya santet usaha gitu. Dan memang ini adalah sebuah penampakan yang didapat dari sebuah hotel yang sudah bangkrut di Semarang. Ya. Dan memang sepertinya hotel yang sudah bangkrut ini dulunya karena persaingan dikirimi berbagai macam santet usaha yang sampai sekarang masih energinya itu masih kerasa kayak gitu. Tapi kayaknya hotel ini udah dirubuhin, udah nggak ada lagi sekarang. Jadi kayaknya udah diratain sama tanah kayak gitu, sama pemerintah daerah setempat. Tapi ini sebelum kemarin dirubuhin sempat diambil fotonya seperti ini. Nah, ini yang paling jelas. Kelihatan kayak bapak-bapak gitu pakai kacamata kayak gitu. Ini bukan orang loh. Ini benar-benar penampakan. Gitu. Benar-benar siluet. Orang bilang kok pakai masker, kok kayak pakai masker. Oh, sebenarnya bukan masker. Ini kayak gigi kayak rongga mulut langsung. Jadi kayak nggak ada bibirnya, nggak ada mulutnya, tapi langsung kayak kerowak. Gitu. Tapi mungkin penampakannya karena mungkin sekarang lagi musim COVID kayak gitu. Orang jadi kelihatannya kayak pakai masker. Padahal ini bukan masker, ini gigi. Kayak gitu. Waktu nah yang menariknya adalah ketika sosok ini itu ketangkapnya itu enggak. Jadi orang yang notice itu yang kemudian mendengar atau melihat itu enggak cuma satu, tapi ada beberapa. Jadi sama-sama kayak dengar ada suara orang batuk, terus ada yang kayak napasnya berat, sengau kayak gitu kayak kayak gitu itu kedengeran dan akhirnya ketika masih coba untuk cari itu kelihatan terus difoto. Nah hasilnya seperti ini. Gitu. Jadi ini mungkin bisa dibilang ya foto penampakan yang terjelas juga lah, kayak gitu ya. Nah ini juga foto sebenarnya penampakan kayak siluet gitu tapi nggak terlalu jelas ya gitu. Atau di atas pagar kayak gitu.
pernah ini juga bukti bahwa ada makhluk halus yang pernah dikirimkan jadi kayak media media santet kayak gitu atau media kiriman kayak gitu. Ini bentuknya seperti ini. Ini sama kayak yang sebelumnya, bentuknya kayak banaspati. Ini juga sebenarnya nggak terlalu jelas kayak gitu, cuma kayak sebenarnya secara posisi dia kayak duduk ngeringkuk kayak gitu di pojokan gitu dan kelihatan ada siluetnya. Makhluk hitam tinggi besar dan kayak gondrong di rambutnya. Ini juga nggak terlalu kelihatan, tapi yang jelas ini bentuknya kayak anak kecil lagi nengok kayak gini. Bentuknya anak kecil lagi nengok kayak gini. Dan kepalanya itu kayak bisa kayak muter 180 derajat kayak gitu. Nah, ini sosok pocong yang sebenarnya tadi ada di hotel tadi itu seperti gambar ya, kalau misalnya mau lihat penampakannya bentuknya seperti ini kayak gitu ya. Ya seperti itu kira-kira kalau misalnya yang namanya foto penampakan, jadi nggak harus pakai mata batin ya melihat demit itu. Jadi sebenarnya Anda sendiri kalau misalnya cukup berani gitu hunting gitu foto pakai kamera itu sudah bisa. Kalau masih boleh kasih tips, pertama jangan pakai blitz, andalkan aja cahaya sekeliling kayak gitu. Tapi kan gelap Mas Yus ya, pakai cahaya tapi ala kadarnya aja. Dan yang kedua adalah jangan pakai piksel kamera yang tinggi, pakai piksel kamera yang rendah, yang biasa aja, itu nanti malah biasanya kelihatan. Karena kalau terlalu pikselnya tinggi itu malah kamera itu nggak bisa menyesuaikan sama frekuensi yang makhluk halus. Kayak gitu. Dan yang berikutnya adalah kalau misalnya memang mau eh, foto penampakan makhluk halus ya kalau bisa sih ajak teman yang memang benar-benar bisa melihat ya. Benar-benar bisa ngelihat itu dalam artian dia bisa nunjukin, oh di sana ada, kemudian ngarahin kameranya di sana, tangkep, terus dia suruh identifikasi fotonya. Ini bentuknya, kayak gitu. Karena kalau biasanya ada yang hmm, dalam tanda kutip ya pura-pura bisa ngelihat ya kalau misalnya suruh nunjukin ya nggak bakal bisa, kayak gitu. Jadi eh, buat teman-teman yang mungkin doyan ghost fotografi atau foto-foto penampakan itu memang harus sabar sih karena kadang-kadang cepat gitu mereka pergerakannya gitu, nggak bisa real time-nya nggak semudah kita apa ya, nggak semudah yang kita bayangkan. Kadang-kadang dari taruhlah 10 kali jepret atau 10 kali foto kayak gitu, kadang-kadang yang dapat cuma 3, kadang-kadang yang dapat cuma 5 itu udah bagus banget. Tapi kadang-kadang cuma 3 atau 4 kayak gitu dari 10 kali foto. Paling enak itu kalau Masjid foto dari agak jauh dari luar kayak gitu terus ngarahin ke arah kayak jendela-jendela gitu. Karena paling sering mereka itu kayak kepo juga ikut-ikut ngelongok gitu, ikut nengok kayak gitu dari arah jendela gitu. Nah, itu kelihatan kayak siluetnya kayak nyiplek gitu. Dan yang namanya foto makhluk astral itu kalau misalnya yang kayak tadi Mas Yus kasih tunjuk, mereka itu kayak nempel di fotonya. Mereka itu kayak jadi satu di fotonya. Jadi bisa bedain antara oh yang ini editan, oh yang ini bukan kayak itu karena secara visual, secara energi mereka juga jadi kayak satu kayak gitu sama fotonya. Yaitu untuk membedakan bagaimana eh, foto penampakan yang sebenarnya sama yang bukan ya. Gitu. Dan ya mudah-mudahan sih apa yang masih sharing ini bermanfaat ya. Jadi eh, yang penting teman-teman berani aja, sabar kayak gitu. Kalau misalnya memang mau cari penampakan atau foto-foto penampakan kayak gitu, nggak usah bayangin yang kayak di video-video kayak gitu, terus ada kayak jelas banget keranda terbang, terus apa segala macam. Kadang-kadang kan settingan kayak gitu. Masih juga kalau ngelihat di video itu pertama kali ngelihat ini jadi satu nggak apa sama videonya itu. Jadi kayak nempel nggak di video itu secara energi, secara apa dan lain sebagainya, objeknya, penampakannya.
kebanyakan sih enggak. Karena kalau enggak ya berarti itu bikinan, ya. Beda kalau misalnya itu benar-benar kayak jadi satu sama fotonya itu, oh ini berarti benar, kayak gitu. Dan itu sesuatu yang nggak bisa ya nggak bisa dibohongin, kayak gitu, ya. Oke, cukup untuk bahas soal penampakan-penampakan kalau hari ini. Buat teman-teman yang kepo, pantengin terus YouTube Diari Mata Indigo plus juga Instagram Diari Mata Indigo. Siapa tahu Mas Yus nanti juga bakal share foto-foto penampakan lagi. Kalau misalnya pada jalan, kalau misalnya memang jalan kemana-mana, Mas Yus sampai sekarang belum bisa bikin video penelusuran karena masih berusaha untuk mandiri dulu untuk bikin konten-konten ya. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya ada yang ngajakin ya nggak masalah juga. Siapa tahu bisa buat seru-seruan kayak gitu ya. Oke, pantengin terus channel YouTube Masis dari Mata Indigo. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten yang lebih seru, konten-konten yang lebih bermanfaat lagi, dan konten-konten yang lebih ciamik lagi. Ya, Mas Yus pamit, malam hari ini kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Salam, bye-bye.